rosa-rosa. Idza kunta fi dhillin aw fi faqrin aw fi maradin fa'akthir bi salati ala Muhammad. Sallallahu alaihi Cuk, kayak gitu. wasallam. Itu lain cerita. Udah cerita gimana tadi antum bilangnya tadi gimana Habil yang lunas utangnya kita mendoakan. Memang mereka semua ini aneh berarti ada utang ini banyak. Tapi ada tapinya. Idza kunta fi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Para jemaah, para santri, para sahabat dan kerabat, dan seluruh pemirsa dimanapun Anda berada, sore yang penuh dengan barokah ini, marilah kita memanjatkan puja dan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua senantiasa dalam ridhonya, dan salat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita senantiasa dalam syafaatnya fid dini wad dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Adapun selanjutnya, menyikapi banyaknya pertanyaan baik daripada jemaah ataupun sahabat dan kerabat yang bertanya melalui WA tentang video yang beredar yang menyebutkan sholawat unta. Setelah saya cermati, saya lihat, saya dengarkan bahwa di dalam video tersebut terjadi diskusi antara kiai yang disebut Buya itu dengan seorang habib tentang kaifiyah pembacaan sholawat, tentang kaifiyah bacaan sholawat. Yang pertama, harus kita luruskan beberapa poin dari video tersebut. Bahwa yang pertama tentang penyebutan sholawat unta, jadi menisbatkan sholawat kepada unta. Ini menurut kami kurang beradab, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena sholawat itu awalnya dari Al-Quran. Jadi kita kenal sholawat itu dari Al-Quran. Surat An-Naba, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan kepada kita semua bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepada baginda Nabi. Kemudian para malaikat pun juga bersolawat kepada baginda Nabi. Makanya di penghujung ayat ada perintah langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada orang-orang yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu sallu, berselawatlah kalian kepada Nabi, wasallimu taslima, dan baca salamlah sebanyak-banyaknya. Kalau kita tahu bahwa salawat itu adalah amaliyah Allah, amaliyah para malaikat, dan amaliyah para orang-orang yang beriman, maka kurang berakhlaklah ketika kita menisbatkan salawat itu kepada unta. Baik, itu yang pertama. Kami memberi saran dan nasihat kepada orang yang menyebut sholawat unta itu agar mencabut pernyataannya. Baik, yang kedua, ada
kesombongan yang terselubung sehingga meremehkan orang lain. Kenapa beliau itu menyebut salawat unta? Karena setelah mendengar doa dari Habib dalam majelis tersebut, siapa yang punya hutang semoga cepat nyaur, siapa yang punya kesusahan semoga dilapangkan, dimudahkan, dan lain sebagainya. Kemudian kenapa beliau menyebut salawat unta itu mengumpamakan para hadirin yang ada di majelis itu dengan unta karena berselawat karena lapar. Jadi tidak ada bedanya dengan unta berselawat karena lapar. Apa yang demikian itu dilarang oleh agama atau memang dianjurkan? Baik, akan dijawab dengan dalil. Seseorang buta datang kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW dan mengadukan kedua matanya yang buta. Jadi orang itu berkata, wahai baginda, doakanlah saya semoga mata saya yang buta ini bisa sembuh dan bisa melihat. Akhirnya baginda menjawab, baiklah, ambil wudu dan sholat 2 rakaat. Kemudian baginda mengajarkan doa tawassul. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna natawajjahu bika ila rabbi fi hajati hadhihi litubba. Alhamdulillah, dalam riwayat tersebut seusai doa tawassul tiba-tiba kedua mata orang tersebut sembuh dan bisa melihat, sembuh dari butanya dan bisa melihat. Kalau memang alasannya menyebut selawat unta itu karena meminta urusan dunia dengan cara urusan akhirat atau dengan kaifiyah akhirat selawat itu, di sini dalam riwayat ini baginda malah memerintahkan orang buta tersebut dengan berwudu, bersolat 2 rakaat, solat hajat, kemudian doa tawassul yang diajarkan oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kalau memang baca solawat karena banyak hutang atau karena kesulitan itu perbuatan tercela, maka baginda tidak akan memerintahkan orang buta tersebut untuk ambil wudu dan sholat dan doa tawassul kepada Allah dengan baginda Nabi besar Muhammad SAW. Berarti berdoa itu, minta urusan dunia itu dianjurkan karena itu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab musnadnya dari riwayat Utsman bin Hanif. Kalau memang ada yang bantah, itu kan urusan sakit agar bisa melihat. Ini yang ada di majelis ini urusan dunia, karena ingin kaya misalnya, karena ingin hutangnya lunas atau perutnya lapar dan lain sebagainya. Baik, ada riwayat setelah itu yang lebih jelas. Di masa kepemimpinan Sayyidina Utsman bin Affan, ini tercatat dalam sejarah, ada seseorang yang ingin menghadap kepada Amirul Mukminin Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk mengadukan nasibnya. Beberapa kali tertolak, tidak bisa masuk. Akhirnya ketemulah dengan Utsman bin Hanif, Sayyidina Utsman bin Hanif. Kemudian
beliau bercerita, curhat kepada Sayyidina Utsman bin Hanif tentang nasibnya yang ingin bertemu dengan Amirul Mukminin, kalau sekarang ini presiden, tapi tertolak terus. Kadang-kadang antri sampai malam, akhirnya tidak ada waktu. Dikasih saran oleh Sayyidina Utsman bin Hanif, baiklah saya bantu. Orang tersebut minta bantuan, ayo bantu kami Sayyidina Utsman bin Hanif agar kami bisa menghadap kepada Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Baik, katanya Sayyidina Utsman bin Hanif, akan saya bantu tapi dengan satu syarat. Apa syaratnya Utsman bin Hanif? Syaratnya kamu nanti malam ambil wudu, kemudian sholat 2 rakaat, sholat hajat, kemudian memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan doa tawassul kepada baginda yang diajarkan oleh baginda kepada seseorang yang buta, yang minta doa kepada baginda agar butanya itu sembuh. Hanya itu syaratnya. Iya, hanya itu syarat. Baiklah, katanya. Itu syarat yang mudah sekali untuk dilakukan. Pulanglah orang tersebut, kemudian tengah malam ambil wudhu, sholat 2 rakaat dan berdoa doa tawassul yang diajarkan oleh Sayyidina Utsman bin Hanif kepada orang tersebut. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin nabiyyir rahmah, ya Muhammad ya nabiyyir rahmah, inna natawajjahu bika ila rabbina fi hajatina hadhihi lituqda. Besoknya bangun, berangkat menuju istana presiden Amirul Mukminin Sayyidina Utsman bin Affan. Setelah sampai di antrian paling terakhir, maka Sayyidina Utsman langsung memerintahkan para ajudannya untuk memanggil orang yang baru datang itu. Akhirnya orang itu masuk ke dalam, disambutlah oleh Sayyidina Utsman, mengadukan semua keluhannya. Kemudian selesai pulang, mau berucap terima kasih, mencari Utsman bin Hanif. Sayyidina Utsman bin Hanif bertemu kemudian orang itu dengan Sayyidina Utsman bin Hanif. Alhamdulillah Sayyidina Utsman bin Hanif, berkat bantuanmu, mungkin tadi malam kamu ngirim surat kepada Sayyidina Utsman atau bertemu Sayyidina Utsman sehingga saya diterima, tidak melalui antrian, jadi langsung nyampe ke sana, dipanggil Sayyidina Utsman dan saya sudah menyampaikan keluhan-keluhan saya. Ini. Jadi hadis ini tidak ada di kalangan para ulama atau para tabi'in yang mengucapkan hadis buta. Atau doa tawassul ini doa tawassul buta sehingga bisa melihat, tidak ada. Padahal sama kan urusan dunia. Atau ketika para ulama mendengar sejarah cerita tentang seorang laki-laki tersebut dengan Sayyidina Utsman bin Hanif, orang laki-laki yang mau menghadap kepada Sayyidina Utsman bin Affan, tidak ada ini yang menyebutkan doa proposal, tidak ada. Tetap doa tawassul kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saya mendengar bahwa di sana si Buya itu membandingkan sholawat itu dengan proposal, karena di sampingnya ada seorang wakil bupati, itu bahwa ada maunya bersolawat, ada maunya ya memberi proposal karena ada maunya. Ini beda. Itu kias ma'al farid. Jangan bandingkan hubungan hamba dengan Tuhannya terhadap hubungan hamba kepada hamba. Jadi jangan dibandingkan hubungan hamba kepada Tuhannya dengan hubungan hamba kepada hamba. Jangan dibandingkan, ini beda. Dan jangan dibandingkan hubungan hamba kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan hubungan rakyat dan wakil bupati dan proposalnya, itu beda. Itu beda. Alhasil, seperti apa yang saya ceritakan tadi, bahwa kita semua melakukan sholat atau membaca sholawat untuk urusan
dunia itu bukan perbuatan tercela atau bukan perbuatan meremehkan sholawat. Itu salah. Itu salah. Yang benar kita memang dianjurkan untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dianjurkan untuk membuka atau menyertai setiap doa itu kepada Allah dengan bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya ada, ini lebih jelas. An Abdullah bin Bishr qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a'u kulluhu mahjubun hatta yakuna awwaluhu thana'an 'ala Allah azza wa jalla wa salatan 'ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam thumma yad'u fayustajabu li du'a'ihi. Hadis yang diceritakan dari Abdullah bin Bishr bahwa baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa, semua doa itu mahjub, tertutup, sampai orang itu mengawali doanya dengan memuji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan baca selawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian berdoa, maka doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini jelas. Jadi setiap kita mau berdoa, baca selawat dulu kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sinilah kita tahu bahwa bersolawat dengan harapan, dengan tujuan agar Allah memberi keberkahan di dunia itu bukan perbuatan tercela. Sekali lagi saya sampaikan bahwa baca selawat 1100 karena untuk urusan dunia atau lebih banyak lagi, itu bukan perbuatan tercela atau bukan meremehkan selawat, akan tetapi kita menjadikan selawat itu sebagai wasilah di antara permintaan kita, permohonan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Guru kami Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki berkata, ij'al bainaka wa baina munajatika as-salah ala nabi sallallahu alaihi wasallam, yang artinya jadikanlah di antara kamu dan munajatmu, yaitu apa? Salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau memang demikian, kenapa disalahkan? Kenapa harus ditegur? Bahkan itu harus didukung agar umat semakin banyak baca selawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke. Poin berikutnya, kenapa saya sampaikan ada kesombongan terselubung? Karena beliau itu berkata, saya dulu sama seperti kalian, baca selawat, tapi apa? Saya capek, katanya. Nah, di sini kesombongan terselubung. Ketika orang itu membandingkan orang lain dengan dirinya sendiri, dengan meremehkan orang lain, maka itu adalah kesombongan yang terselubung. Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki selalu memberi nasihat kepada murid-muridnya, jangan pernah kalian membandingkan orang lain dengan diri kalian hanya karena kesuksesan yang telah kalian capai. Ingat, 4 ucapan ini sangat menghancurkan umat manusia, bahkan mencelakakan umat manusia. 4 ucapan. Apa itu? Terkumpul dalam sebuah syair, arba'atun muhlikatun li'abdi ana wa nahnu wali wa indi. Arba'atun muhlikatun li'abdi ana wa nahnu wali wa indi. Jadi jangan sekali-kali saya, kelompok saya, milik saya. Jadi jangan sekali-kali seperti itu kemudian membandingkan dengan orang lain dan sambil meremehkan. Itu tidak boleh karena akan menghancurkan.
karena di situ ada kesombongan yang terselubung. Kemudian para jemaah, para kaum muslimin rahimakumullah, jadi kesimpulannya bahwa bersolawatlah sebanyak-banyaknya, entah itu urusan dunia maupun urusan akhirat, entah itu dalam keadaan sulit maupun punya hutang. Baik, kalau memang solawat untuk hutang, apakah itu boleh? Karena yang mengamini lebih keras ketika Habib itu berdoa, yang punya hutang mudah-mudahan bisa nyaur, amin katanya. Apakah yang punya hutang itu boleh? Boleh. Baca selawat karena lapar, boleh, boleh. Di masa Nabi dulu ada 4 desa yang dilanda kemiskinan dan kefakiran, krisis. Akhirnya salah satu delegasi 4 desa itu mengadu kepada Nabi karena dilanda kemiskinan. Akhirnya apa? Nabi membantu mereka. Itu lapar, mengadu kepada Nabi. Setiap kita lapar, kita mengadu kepada Nabi dan berdoa kepada Allah. Kemudian yang hutang, ada sejarah masyhur yang terjadi di masa kepemimpinan Sultan Hamid. Ada seseorang yang bangkrut, kemudian ditangguhkan pengadilannya dengan hukumannya, dengan jaminan iman, keimanannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah pulang dari pengadilan, mengajak seluruh keluarganya baca sholawat kepada baginda Nabi sebanyak-banyaknya. Ternyata malam itu Nabi datang dalam mimpinya dan disuruh nagih kepada Presiden Hamid, Sultan Hamid waktu itu, Amirul Mukminin. Akhirnya datang orang tersebut, ditolak oleh petugas, tapi Sultan Hamid menyuruhnya untuk masuk. Kemudian bercerita tentang kondisinya, bahwa Sultan Hamid punya hutang kepada orang tersebut. Sultan Hamid heran, mana ceritanya kok saya bisa punya hutang kepada Anda? Akhirnya beliau bercerita tentang kondisinya, nasibnya, kalau bahwa dia itu bangkrut, punya hutang, mau dipenjara. Akhirnya, kok hutang itu dibebankan kepada saya, katanya Sultan. Tidak, bukan seperti itu Tuhan, katanya. Ini saya bersolawat kepada Nabi, terus dalam mimpi saya datang Nabi, kamu datang kepada Hamidku. Kamu datang kepada Hamidku, lalu dia biasanya baca selawat sekian kepada saya, malam ini dia lupa karena kecapean, tertidur di mejanya. Oleh karena itu adalah hutang kepada saya, mintalah uang kepada dia untuk menyaur hutang kamu. Akhirnya Sultan Hamid memberikan berapa kantong dinar, sampai beliau itu bilang, kalau memang tidak cukup saya tambah. Orang tersebut bilang, cukup Tuan. Nah, ini bersolawat karena punya hutang, bukan meremehkan solawat. Justru ini menjadikan solawat sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kesimpulannya, solawat unta itu adalah ungkapan atau ucapan yang kurang berakhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah perbuatan yang salah, yang bertentangan dengan anjuran baginda Nabi. Jadi itu adalah ungkapan yang salah, yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya doa itu memang harus dibuka dengan sholawat, doa itu harus disertai dengan sholawat. Jadi kesimpulannya, kita
bacalah salawat sebanyak-banyaknya apapun tujuan kita, urusan dunia maupun akhirat. Adimis salata an nabi Muhammadi faqabuluha hatman biduni taruddudi, a'maluna bainal qabuli wa raddiha illa salata ala nabi Muhammadi. Haitsuma kuntum fasallu alayya fa inna salatakum tuballighuni. Itu sabda baginda. Dimanapun Anda berada, maka berselawatlah kepadaku, karena sesungguhnya selawat kamu sampai kepadaku. Ini adalah pesan baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga penjelasan ini membawa rahmat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita semua, sehingga kebingungan dalam menyikapi sholawat itu kita bisa mendapatkan faedah, sehingga tidak ada kebingungan lagi dalam menyikapi sholawat unta yang beredar di dalam YouTube. Yang terakhir kami berpesan kepada beliau, cabutlah penjelasan tentang penyebutan sholawat unta tersebut. Itu tidak benar dan itu kurang berakhlak kepada Allah dan kepada Rasulnya, dan itu membingungkan umat. Semoga kebingungan itu sekarang sudah terjawab, sehingga tidak ada kebingungan di antara kita lagi untuk berselawat dan bertawassul dengan selawat dan bertawassul dengan baginda untuk doa-doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita senantiasa mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhiran, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.